Ratusan siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah dan Kabupaten Garut, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit karena diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mencatat lebih dari 5.000 kasus keracunan sejak program ini dimulai di awal tahun. 371 siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. 26 siswa dirawat di Rumah Sakit Trikora Salakan dan 288 orang sudah dipulangkan. Polres Kepulauan Banggai sudah memeriksa sejumlah saksi, korban, pihak sekolah, dan penyedia makan bergizi gratis, serta mengirim sampel makanan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada di SPPG. Total 649 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai mendapatkan perawatan, sebagian siswa boleh pulang dan 10 orang dirawat di Puskesmas Kadung Ora. Akibat peristiwa ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut investigasi dengan mengambil sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti kandungan dalam makanan. Masih diinvestigasi dari mana asal penyebabnya. Kita udah ambil sampel makanannya. Ya, kita akan periksa laboratorium yang ada di provinsi. Kalau yang dirasakan itu korban saat ini seperti apa, Pak? Mayoritas mereka merasakan mual, mules, dan buang air besar serta muntah. Polres Garut juga menyelidiki penyebab dugaan keracunan, memeriksa saksi, dan juga membawa sampel makanan untuk uji laboratorium. Polisi sebut hasil lab baru akan diketahui 10 hari mendatang. Saat ini sedang melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Penyebabnya apa, Pak? Masih dalam penyelidikan, diduga dari MPG. Cuman kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, hingga pertengahan September 2025, 5.360 anak mengalami keracunan sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan 6 Januari 2025. Dari angka itu, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional segera menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, hingga akhir Agustus 2025, Kementerian Sekretariat Negara menyebut 20,5 juta siswa dari target 82,9 juta siswa sudah menerima program makan bergizi gratis. Pemerintah meminta maaf atas kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi bilang ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terulang. Penanganan kepada korban keracunan makan bergizi gratis menjadi fokus utama pemerintah. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali.
Sebagai langkah perbaikan, Badan Gizi Nasional berupaya menanggulangi kasus ini dengan menargetkan zero accident. Salah satunya dengan pembenahan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tim Liputan Kompas TV. Terkait perkembangan dan penyelidikan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kita pantau perkembangannya bersama jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustopa. Selamat pagi Ridwan, jadi bagaimana kondisi korban, berapa lagi yang masih dirawat, dan juga bagaimana hasil penyelidikan sementara terkait hal ini? Ya, Glenis dan juga saudara, benar sekali bahwa saat ini masih ada 10 pasien yang dirawat di Puskesmas Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana sebelumnya Puskesmas Kadungora telah menerima atau melayani pasien yang merupakan korban dari keracunan makanan di Kecamatan Kadungora berjumlah 30 orang. Dari jumlah 30 orang tersebut, 11 telah dipulangkan pada hari Kamis lalu dan 9 orang pada hari Jumat kemarin. Sementara hari ini masih tersisa 10 orang yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora. Mereka masih mengalami ulas dan juga muntah-muntah. Namun demikian, dari keterangan Kepala Puskesmas Nurani Cahyana mengatakan bahwa siang atau sore nanti kalau misalnya perkembangannya bagus, 10 orang pasien yang merupakan siswa dari MA Ma'arif di Kecamatan Kadungora juga siswa dari SMP dan juga SMA Siti Aisyah akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Demikian. Sementara untuk kasus penyelidikan dari keracunan ini masih menunggu sampel yang rencananya akan keluar pada 10 hari yang akan datang. Namun demikian, polisi pun saat ini masih meminta sejumlah keterangan dari berbagai pihak, terutama dari pihak sekolah, penjaga sekolah dan juga pihak-pihak lain untuk menyimpulkan apakah ini ada kaitannya dengan program makan gratis atau tidak. Seperti itu, Glenis. Oke, Ridwan, secara singkat ini kan ada kasus keracunan ya. Bagaimana dengan program makan bergizi gratis? Apakah tetap berlanjut pada pekan depan? Dari pantauan kami dan dari informasi yang kami himpun bahwa program makan gratis di Kabupaten Garut akan tetap berjalan seperti biasa. Belum ada keterangan resmi ke depannya akan seperti apa mengenai program makan gratis di Kabupaten Garut. Seperti itu, Glenis. Oke, baik. Hingga saat ini masih ada 10 siswa yang dirawat akibat ada dugaan keracunan makan bergizi gratis. Proses penyelidikan masih dilakukan dan kita masih menunggu bagaimana hasil lab yang akan dirilis selama beberapa hari ke depan. Terima kasih Ridwan Mustopa langsung dari Garut, Jawa Barat. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan jelang hari ulang tahun ke-80 TNI yang menggelar pameran alutsista. Tetaplah di Kompas Pagi, saudara.